slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Marini menuju tonggak sejarah yang mendebarkan dengan Repsol Honda. Luca Marini mengatakan debut resmi dengan Repsol Honda di MotoGP Qatar adalah tonggak sejarah yang mendebarkan. Setelah 3 musim bersama Ducati, Luca Marini akan berada di atas RC213V dalam upayanya membawa Honda kembali ke baris depan. Keterpurukan Honda telah terdokumentasikan selama beberapa musim terakhir, dan kehadiran Marini serta Johan Zarco, LCR Honda, dapat memberi angin segar yang dibutuhkan pabrikan Jepang tersebut. Langkah maju sudah dibuat sepanjang musim dingin dan tes pramusim, sementara Honda berharap bisa berjuang untuk podium seiring berlalunya musim. Namun hal tersebut sepertinya tidak akan terjadi di Qatar, karena Marini lebih fokus ke penyelesaian adaptasinya dengan Honda. Waktunya telah tiba untuk balapan lagi, dan sekarang saya bisa melakukannya sebagai bagian dari tim Repsol Honda, kata Marini. Ini adalah tonggak sejarah mendebarkan lainnya dalam perjalanan yang telah saya lalui sejak akhir tahun lalu. Setiap kali kami bekerja sama sebagai sebuah tim, kami dapat menemukan sesuatu dan membuat lebih banyak langkah maju. Akhir pekan pertama ini akan memberi kami kesempatan untuk menyelesaikan beberapa detail dari tes dan juga lebih memahami cara bekerja bersama selama balapan akhir pekan. Kami punya pekerjaan yang harus diselesaikan, dan saya bersemangat memulainya sebagai pebalap pabrikan Honda. Bagi Joan Mir, 2024 menandai tahun keduanya bersama Honda, dan juara dunia 2020 itu akan mengemban tanggung jawab untuk memimpin pengembangan RC213V. Berbicara menjelang akhir pekan ini, Mir berkata, "Musim lain akhirnya tiba, Anda selalu bersemangat untuk memulai tahun dan kembali membalap karena tidak ada yang bisa menandingi balapan dengan mesin MotoGP. Kami memiliki waktu yang baik antara tes dan akhir pekan ini untuk terus berlatih dan menyiapkan segalanya untuk memulai tahun ini. Saya senang dengan bagaimana semuanya berkembang dan saya percaya diri kami bisa terus melakukan peningkatan selama MotoGP Qatar. Ini akan menjadi akhir pekan untuk membangun dan memanfaatkan momen-momen penting. Tujuan kami adalah memulai lebih kuat dari yang kami lakukan musim lalu untuk memulai tahun ini dengan cara yang positif." And wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Di Giannantonio turunkan ekspektasi untuk MotoGP Qatar. Fabio Di Giannantonio menurunkan ekspektasi akan terulangnya kemenangan MotoGP Qatar pada debutnya di VR46. Fabio Di Giannantonio memang hanya berada di posisi ke-8 pada hari terakhir tes Qatar, namun secara kecepatan balapan hanya kalah dari Alex Espargaro dan Francesco Bagnaia. Pembalap baru VR46 itu juga merupakan salah satu yang terbaik dalam simulasi sprint race pada tes Sepang sebelumnya, menikmati adaptasi yang mulus dengan Desmosedici GP23. Meski demikian, Di Gia, yang datang ke Lusail sebagai pemenang balapan bertahan, mencoba realistis terhadap peluangnya kembali menang akhir pekan ini. "Kami melewatkan beberapa per 10 detik dalam time attack, tapi saya pikir itu lebih dari pihak saya. Namun dalam simulasi sprint, saya telah melakukan pekerjaan dengan cukup baik. Saya rasa saya salah satu yang tercepat, kami bisa berada di 5 besar saat ini," kata Di Giannantonio. Di Gia, yang menghabiskan akhir 2023 dengan tanda tanya terkait masa depannya di MotoGP, menyambut baik ekspektasi sebagai penantang kemenangan tetapi bersikeras bahwa pabrikan GP24 memiliki sesuatu yang lebih. "Saya suka tekanan seperti ini, tapi Anda juga harus realistis. Saat ini, tampaknya pembalap pabrikan memiliki sesuatu yang lebih," kata Di Giannantonio. "Mereka tampak benar-benar dalam performa terbaiknya, mereka super kuat, terutama Pecco. Tapi bagaimanapun, saya pikir kami berada dalam posisi bagus di mana kami bisa bersaing memperebutkan podium saat ini. Yang pasti saya akan mencobanya, jadi mari kita lihat." Tes pramusim selesai dengan 2 Ducati GP24 di puncak Teammates lewat Francesco Bagnaia dan rekan satu timnya Enea Bastianini. Bagnaia juga menjadi yang tercepat pada tes Sepang, kembali memecahkan rekor putaran sepanjang masa. Rekan setim Di Giannantonio dan pemenang 3 balapan musim lalu Marco Bezzecchi berada di posisi ke-10 pada akhir tes setelah membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan GP23. Ducati Lenovo dan Pramac memiliki GP24, dengan Gresini dan VR46 dalam menjalankan GP23 yang berusia 1 tahun. And wanna hate this,
this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Marc Marquez fokus pada masalah ini di MotoGP Qatar 2024 dibandingkan pilih menang. Ronde perdana MotoGP Qatar 2024 akan dimulai akhir pekan ini, 8 tanggal 10 Maret tahun 2024. Juga menjadi balapan pertama bagi Marc Marquez dengan motor Ducati Desmosedici GP23 di tim Gresini Racing. Tak pelak kiprah pertama Marc Marquez dengan motor Ducati akan menjadi pusat sorotan semua mata setelah ia hengkang dari Honda. Terlebih pembalap Gresini Racing selalu menjadi pemenang di MotoGP Qatar, Enea Bastianini di tahun 2022 dan Fabio Di Giannantonio di 2023. Kepala mekanik Fabio Di Giannantonio di Gresini Racing tahun lalu, Frankie Carchedi kini yang menjadi kepala mekanik bagi Marc Marquez. Ini yang membuat ada kesempatan besar bagi Marc Marquez semisal ia menginginkan kemenangan pertama untuk tim asal Italia itu. Namun ternyata pembalap 31 tahun itu tidak memfokuskan diri dan mengejar kemenangan untuk MotoGP Qatar 2024. Fokus terbesarnya untuk di Losail saat ini bukan di motor, tetapi di adaptasi, kata Marc Marquez. Saya mempelajari banyak hal tentang motor ini sepanjang tes pramusim dan sekarang untuk mengetahui kemampuan maksimalnya di balapan, lanjutnya. Marquez memang mengubah gaya balapnya yang terbiasa dengan Honda RC2 13V selama 10 tahun. Kini membiasakan diri dengan Ducati Desmosedici GP. Seperti mengubah cara mengerem dan membuka gas kala Marquez sampai berkonsultasi dengan Francesco Bagnaia, juara dunia dari Ducati. Juga mengandalkan ban belakang dengan lebih baik untuk bisa masuk dan keluar tikungan dengan kecepatan yang optimal. Meskipun Marc Marquez tidak menargetkan diri untuk menjadi pemenang MotoGP Qatar 2024, pembalap Gresini Racing masih jadi favorit untuk meraih podium tertinggi. Dia adalah Alex Marquez yang juga adik kandung dari Marc Marquez, memasuki tahun kedua di Gresini. Alex Marquez memang sudah menargetkan kemenangan pertamanya. And wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Janji Luca Marini, Honda bersinar lagi di MotoGP 2024. Repsol Honda sempat berada dalam masa gelap beberapa musim terakhir. Namun, pembalap anyar mereka, Luca Marini menjanjikan pabrikan asal Jepang itu akan bersinar lagi di MotoGP 2024. Dilansir Crash, kehadiran Marini, juga Johan Zarco di LCR Honda, memberikan masukan baru bagi mereka. Alhasil, adanya ide-ide baru ini menjadikan Honda lebih segar dan siap untuk bersaing dengan pabrikan lain musim ini. 1. Marini sebut selalu ada perkembangan baru tim Repsol Honda 2024. Marini mengungkapkan, selama pramusim dan juga masa-masa tes MotoGP, dia merasa banyak perkembangan yang terjadi di tubuh Honda. Selain itu, selalu ada langkah maju yang terjadi di tubuh tim. Selama perjalanan saya bersama Honda, selalu ada pijakan baru. Setiap kali kami bekerja bersama sebagai tim, kami selalu menemukan hal-hal baru dan membuat langkah ke depan, kata Marini. 2. Marini tinggal selesaikan beberapa detail. Marini berujar, di awal-awal MotoGP 2024 nanti, dia dan Honda tinggal menyelesaikan beberapa detail yang harus diselesaikan, sebab, atmosfer balapan dan pramusim tentu berbeda. Pekan-pekan awal di MotoGP 2024, kami tentu akan menyelesaikan beberapa detail yang harus diperbaiki dari sesi tes dan pramusim. Tentu, momen itu juga jadi masa bagi saya untuk memahami motor lebih baik, ujar Marini. 3. Luca Marini tak sabar membalap dengan bendera Honda. Lebih lanjut, Marini berkata bahwa dia tidak sabar untuk segera membalap bersama motor Honda. Apalagi, dia tidak turun bersama tim pabrikan. Dia akan membalap sebagai salah satu pembalap utama Honda, bersama Joan Mir. Kami harus mempersiapkan diri, dan saya tidak sabar untuk segera membalap di bawah bendera Honda. Tiba lagi waktu bagi saya untuk membalap di MotoGP 2024 nanti, ucap Luca Marini. And wanna hate this, I'll always show up.